Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi diduga akibat percikan api dari pengelasan sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi pada sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Oleh karena banyaknya material mudah terbakar, api cepat merambat hingga nyaris mengenai pemukiman warga di belakang toko. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari percikan api yang keluar dari kawat las. Saat kejadian, pemilik toko sedang melakukan perbaikan dan sedang mengerjakan pengelasan. Titik api diketahui berasal dari bagian belakang toko hingga ke depan dan sekitarnya. Bang, mulai dari asap belakang, langsung makin gede dari belakang, langsung ke depan, samping, gitu, dari belakang gitu. Kemudian ya langsung ngabarin warga, pada 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah setelah sekian lama api baru dapat dipadamkan. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara api yang berasal dari bahan material kawat las jatuh mengenai barang yang mudah terbakar seperti kain, busa, dan lem. pemerasan, apinya keluar, jadi merembet seperti itu. Ada bahan-bahan yang sulit untuk dipadamkan karena ini bahan-bahan dari kain-kain dan ada juga lem-lem seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara akibat kejadian ini pula kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla Republik Indonesia masih dalam tahap pendinginan usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staf tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat. Pasca terbakar Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staf Bakamla RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staf Bakamla RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya, yang lebih jelas lagi. Di Mabes ini sendiri sekitar 400 sampai 500 orang ya. Tidak ada yang WFH. Nanti kami kebetulan ada kantor kecil di Rawamangun. Nanti sebagian juga di sana akan kita tempatkan itu. Mungkin saya sendiri bisa di sana sambil kita cari jalan keluarnya lah. Mudah-mudahan nanti ada alternatif yang lebih baik. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu. Sampai diketahui adanya api dan proses selanjutnya seperti itu. Kalau kerugian sampai saat ini saya belum bisa memastikan ya. Ini banyak barang-barang yang masih kita pilih-pilih yang bisa diselamatkan, berapa banyak. Ini sudah staf dan anggota kami sudah mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Kemudian yang rusak-rusak juga kita sudah mulai hitung. Kalau nominalnya belum pasti lah. Kebakaran terjadi di Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata,
Asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6:10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan pencarian korban longsor tambang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Namun, petugas masih membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Setelah 3 hari melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tertimbun longsor di lokasi tambang emas ilegal di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan kebencanaan, serta masyarakat setempat, melakukan rapat koordinasi serta evaluasi terkait proses pencarian korban di posko induk Sungai Abu. Disepakati operasi pencarian dan evakuasi korban longsor ditutup serta dihentikan, karena seluruh korban yang terdata hilang sebanyak 25 orang telah ditemukan, dengan rincian 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. Operasi SAR diusulkan untuk ditutup karena tidak ada laporan warga atas kehilangan keluarganya akibat longsor di Kabupaten Solok tersebut. Dan saat ini kami juga meminta untuk melakukan pembukaan posko untuk laporan apabila ada warga kehilangan. Posko pengaduan disiapkan tim SAR di lokasi daerah Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selama 7 hari ke depan. Posko ini bertujuan untuk menampung informasi pengaduan masyarakat terkait adanya pihak keluarga yang masih hilang. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPR RI menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat paripurna terakhir ini tidak dihadiri oleh 269 orang anggota Dewan. Sebanyak 269 anggota dari total 541 anggota DPR RI absen dalam rapat paripurna terakhir periode 2024-2029. Paripurna penutupan ini dihadiri secara fisik oleh 217 legislator dari semua fraksi, sementara 59 legislator lainnya izin. Rapat paripurna penutup ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Lodewijk Paulus, dan Rahmat Gobel. Terdapat sejumlah agenda dalam rapat paripurna DPR ini, mulai dari RUU Kerjasama Pertahanan dengan pemerintah India, RUU Kerjasama Pemerintah Brazil, hingga kerjasama pertahanan dengan pemerintah Uni Emirat Arab. Kemudian ada juga agenda penyampaian laporan akhir dari Pansus Haji 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan di rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024. Saat pidato, Puan sempat menitikan air mata dan meminta maaf jika selama ini terdapat kesalahan selama memimpin DPR. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI
terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Pemirsa, sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya adalah publik figur yang sudah dikenal publik, termasuk Alfiansah alias Komeng. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uya Kuya lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Amanat Nasional setelah menang Dapil DKI Jakarta II. Selain Uya Kuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uya Kuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029. Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Komeng. Komeng meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Jawa Barat. Duren adul, tapi rasanya rasa raisa. Menariknya, jika Komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius Komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Paling nggak setahun sekali dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu tuh. Bahkan pernyataan penutup Komeng mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Saya juga kali tersinggung dengan saudara saya Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang dari Padang Anggur akhirnya masuk DPD. Nah, makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini gladi bersih pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Gedung DPR MPR RI. Selamat malam, Indra. Seperti apa situasi gladi bersih pada malam hari ini jelang pelantikan besok? Ya, Davi, selamat malam Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Gedung Parlemen Jakarta ini. Saat ini sudah rampung sebesar 90% sudah siap menyambut para anggota parlemen yang terpilih untuk esok harinya dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024. Dan sebelum kita membahas sejumlah persiapan, baru saja pada siang hari tadi ini, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya DPR RI melakukan rapat paripurna terakhir ataupun sidang paripurna terakhir. Ini tahun atau periode 2019 hingga periode 2024. Yang mana dalam rapat paripurna ini sendiri sejumlah kebijakan
disetujui gitu oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Dan terkait Puan Maharani mengesahkan sebanyak 79 RUU kabupaten kota menjadi undang-undang dan 5 RUU menjadi kerjasama pertahanan dengan negara asing. Dan kalau kita gambarkan tadi juga DPR RI juga melakukan sebuah kegiatan, salah satunya GR begitu, namun sudah selesai dan dapat kami pastikan bahwasanya malam hari ini tuntas 100% untuk siap menyambut esok hari, dan nantinya DPR RI ini akan dijaga sebanyak 5.614 personil gabungan dari TNI maupun juga Polri maupun juga Pemda setempat guna untuk memperlancarkan keamanan khususnya bagi para anggota ataupun proses pelantikan ini berlangsung. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk agenda esok hari tepat pada tanggal 1 Oktober 2024 ini akan dimulai sejak pukul 9:20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya DPR RI ini akan melantik sebanyak 580 DPR RI terpilih. Dan nantinya mereka yang hadir ini akan disambut oleh marching band begitu, dan juga disambut arak-arakan, dan juga di sini juga dekorasi dapat kami lihat situasi di sini juga dekorasi bernuansa merah putih juga sudah terpasang, Davi dan juga pemirsa. Dan menariknya memang hari ini menarik ini kutipan dari Puan Maharani ini, mereka ataupun beliau mengungkapkan terima kasih dan apresiasi bagi anggota ataupun meminta maaf terkait kesalahan selama ini ketika mereka Puan Maharani ini memimpin sebagai ketua DPR. Dan dapat kami sampaikan juga, Davi dan juga pemirsa, untuk acara esok hari ini akan dihadir langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dan nanti kita akan update kembali, Davi. Baik, terima kasih Indra Setia Budi atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR RI. Selamat bertugas kembali. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan kabinetnya rampung pada 15 Oktober 2024. Dasko menyebut nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih dinamis dan fluktuatif hingga saat ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, hingga saat ini pembahasan mengenai kabinet Prabowo Gibran masih sangat dinamis. Terutama terkait nama-nama sejumlah tokoh yang diusulkan partai politik pengusung untuk menjadi menteri. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Sementara Prabowo Subianto menargetkan H-5 pelantikan sudah selesai menyusun komposisi kabinet pemerintahannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh setelah sebelumnya kenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono. Kini Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas?
Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Afif Nasution juga berkelakar dan menyebut dirinya sebagai menantu Mulyono. Ia juga memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak Presiden Jokowi sebagai anak Mulyono. Yang terhormat, Bobi Afif Nasution menggelar syafari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon gubernur nomor urut 1 ini juga didampingi istrinya Kahiyang Ayu. Di hadapan massa yang berada di sana, Bobi memperkenalkan dirinya sambil berkelakar dan mengatakan bahwa ia adalah menantu Mulyono. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur. Dalam kesempatan itu, Bobi juga turut memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak dari Mulyono. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Bobi menyebut lokasi kampanye tersebut merupakan tanah leluhurnya. Untuk itu, Bobi dan Kahiyang memohon doa restu dari massa pendukungnya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Namun pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap ada sejumlah kejanggalan. Selebritas Raffi Ahmad tengah berbahagia usai mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Universal Institute of Professional Management yang berada di Thailand. Sayangnya, penerimaan gelar tersebut kini menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mempertanyakan kredibilitas institusi pendidikan di negeri Gajah Putih tersebut. Pasalnya, kampus UIPM yang memberikan gelar kehormatan Raffi Ahmad dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Kampus UIPM bahkan tidak masuk dalam sejumlah website yang memuat peringkat perguruan tinggi dunia. Di media sosial X, sebuah akun bernama @ibrahimniar mencoba mencari tahu lokasi kampus UIPM di Thailand. Warga Indonesia yang saat ini tinggal di Bangkok tersebut membagikan foto penelusuran ke alamat UIPM menggunakan transportasi umum. Namun setibanya di lokasi, yang ia temukan bukanlah kampus maupun lembaga pendidikan, melainkan sebuah hotel dan hunian apartemen. Sementara itu, selebritas Raffi Ahmad hingga kini belum memberikan komentar apapun perihal kisruh gelar doktor kehormatan yang diterima dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali di Newsroom, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin siang. Pada kesempatan itu Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika dia terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri. Tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Dalam kunjungan atau silaturahmi ini, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Jadi kalau daerah Bukit Duri, tahulah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf, mungkin saya agak emosional. Karena jujur bagi saya, Engkong Zen ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluarga besar Soekarno Makmur. Dan saya sebagai cucu. Semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti insentif untuk Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Ridwan Kamil hari ini berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana bertemu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia guna membahas internet gratis untuk warga Jakarta. Kun memastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sehat ya semua. Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Teddy Supardi Muslih, menyambut langsung kedatangan Cawagup Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dilakukan guna membahas salah satu program pasangan independen Dharma Kun terkait internet gratis 100 Mbps untuk warga Jakarta. Kun optimis programnya bisa terwujud guna meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih 80% instalasi internet sudah terpasang di depan rumah warga Jakarta. Program gratis ini kan untuk setiap rumah ini menyasar lebih banyak. Setiap warga itu perlu bisa berkomunikasi dan juga mendapatkan akses informasi. Dan juga di Undang-Undang Dasar 45 pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh warga, seluruh rumah di Jakarta ini, maka di sana akan ada kesetaraan.
Sementara itu pemirsa, 2 bulan jelang pilkada serentak, elektabilitas Cagup-Cawagup Jakarta mulai mengalami perubahan, di mana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mulai merangkak naik mendekati paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam survei terbaru Pilgub Jakarta 2024. Survei Poltreking Indonesia periode 9 hingga 15 September 2024 mencatat di urutan pertama, pasangan calon Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 46,5%. Sementara di urutan kedua, paslon Pramono Anung Rano Karno memperoleh 32,5%. Calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di urutan ketiga dengan hasil survei 5,1%. Sementara 15,9% lainnya masih belum menentukan pilihan. Pemirsa, memasuki sepekan masa kampanye pilkada khususnya di Jakarta, bagaimana pergerakan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana hingga Rano Karno dan Pramono Anung? Kita akan membahasnya langsung dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam, Bang Hanta, apa kabar? Selamat malam, Davi. Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, Bang Hanta. Tadi disebutkan bahwa pergerakan Pramono Rano ini sudah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan nih. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Iya, betul. Saya kira pasangan Pram Rano ini terbilang modal awal yang cukup tinggi. Meskipun munculnya nama ini terbilang terlambat dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Pramono Anung itu baru muncul ketika menjelang penutupan pendaftaran dilakukan oleh PD Perjuangan. Nah, dengan modal awal yang sekarang sudah 31% melejit, menurut saya ini ada potensi akan kompetitif dengan Ridwan Kamil. Nah, beberapa faktor, tentu satu, karena faktor di mana sudah pendaftaran sehingga publik sudah memahami, sudah ada kepastian peserta yang bertarung. Itu satu, pasti ada kenaikan sedikit atau banyak, wajar saja. Nah, yang kedua yang menarik saya kira adalah faktor di mana kontribusi elektoral atau kontribusi cawagupnya. Berdasarkan data survei Poltreking, Davi, elektabilitas cagupnya Mas Pram ini hanya 22%. Tapi elektabilitas, ini waktu masih tunggal ya, kita bikin simulasi, itu Rano Karno 37, sekian persen. Lalu dipasangkan menjadi pasangan 31,5%. Artinya apa? Artinya wakil gubernur cawagupnya Pramono Anung ini kontributif secara elektoral ketika dipasangkan justru naik. Sebaliknya dengan Ridwan Kamil, elektabilitas masih sendiri sebelum berpasangan itu tinggi, 49%. Tetapi ketika berpasangan, karena Suswono elektabilitasnya hanya 22%, itu menjadi 47,5%. Nah, untuk cawagupnya Ridwan Kamil itu non-variable. Kalaupun tidak menggerus, tapi dalam konteks ini tidak memberikan kontribusi secara elektoral. Faktor kedua, faktor itu yang faktor wakil. Dan yang ketiga saya kira ya tentu sosialisasi politik, di mana mulai terkonsolidasinya basis-basis pemilih, terutama pemilih Pak Ahok, itu terkonsolidasi, memilih karena punya basis ya. Kemudian yang kedua basis pemilih PD Perjuangan, itu juga berdasarkan data survei Poltreking Indonesia, kalau kita cross tabulasi, itu sebagian besar mayoritas pemilih PDIP juga ke pasangan ini. Nah, paling tidak itulah yang menjadi faktor multifaktor dari modal di atas 30% yang dimiliki oleh Pramono dan Rano Karno. Oke, kalau dari sisi janji politik begitu ya, ketika belusukan bertemu dengan warga Jakarta, ada beberapa hal yang mirip begitu antara yang dikatakan oleh Rano Karno, kemudian juga Kun Wardana. Apakah ini juga menjadi salah satu variabel yang mungkin dipertimbangkan oleh warga Jakarta? Iya, pemilih itu ada tiga. Dalam teori perilaku pemilih ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Khusus pemilih rasional, itu preferensi pemilihnya dia melihat dari program yang ditawarkan, rekam jejaknya, kinerjanya, kompetensinya. Nah, dari pemilih Jakarta itu hampir separuhnya, 48 sekian persen itu pemilih rasional. Dia mempertimbangkan karena program. Nah, untuk menjawab pertanyaan Davi tadi, itu salah satu faktor di mana ditawarkannya program-program yang menarik. Tentu program yang ditawarkan harus, saya mengistilahkannya harus realistis, harus logis, dan bombastis. Nah, sepanjang itu dilakukan kemudian dia meledak, efektif dalam sosialisasi, dalam kampanye-kampanye politik, bahkan nanti di debat politik, itu akan memberikan dampak. Tapi yang ditawarkan harus memiliki diferensiasi ya. Meskipun tadi ada kemiripan dua kandidat atau dua cawagup, ada diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Dari sisi dia mengemas isunya, mengemas programnya. Diferensiasi apa lagi? Dari cara menyampaikan
perbaikannya, diferensiasi apalagi dari sisi gimmick-gimmick politiknya. Kalau itu dilakukan, maka itu akan memberikan dampak positif elektoral, alias bisa melentingkan elektabilitas paslon. Jika efektif menjalankan strategi komunikasi, menawarkan program-program strategis, program-program yang menarik kepada pemilih Jakarta. Oke. Baik, Bang Hanta, terakhir, ini 15,9% dari kajian Anda ini warga Jakarta belum tentukan pilihan di sisa waktu yang ada. Apa yang bisa membuat atau mengeruk 15,9% ini menjadi suara milik mereka masing-masing? Ya, pertama tentu mereka harus lebih detail mendeteksi di mana 15,9% itu. Kalau kita bulatkan 16%, undecided voters. Orang-orang yang belum menentukan pilihan, undecided ini harus didatangi di mananya, lalu lakukan pendekatan. Kalau mereka karakternya lebih pada rasionalitas, maka tadi isu-isu rasional, program yang ditawarkan, rekam jejaknya seperti apa. Tapi ada juga pemilih psikologis, Mas Davi. Pemilih psikologis itu melihat dari karakter personal, apakah dia merakyat, kemudian tegas, berani, ramah, dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, dengan selisih, kalau kita lihat perolehan pasangan Ridwan Kamil Suswono 47,5%, kemudian Pramono Anung dan Rano Karno 31,5%, selisihnya hanya 16%. Undecided voters-nya juga sekitar 16%. Ini menarik ini. Kalau itu bisa disasar oleh Pramono Anung, maka dia semakin besar peluangnya untuk kompetitif, mendekat. Untuk mendekati. Nah, selisihnya bukan 16%, sebenarnya 8% saja. Misalnya tren Pram naik, tren Ridwan Kamil turun 8%, mereka bisa cross. Tapi di saat yang sama bagi Ridwan Kamil juga bisa melentingkan elektabilitasnya, menebalkan jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi siapa yang paling bisa piawai menyasar di mana 16% itu, bagaimana menggunakan komunikasi dan bahasa mereka, dan itu efektif, maka mereka akan mendapatkan insentif elektoral dari basis itu. Menarik ya, kita pantau terus nanti konstelasinya seperti apa di sisa waktu sepekan jelang debat Pilkada Jakarta. Terima kasih Bang Hanta atas data dan juga informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, dalam rangka mempersiapkan Dirgahayu TNI yang ke-79, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat melakukan gladi bersih pada Senin pagi. Jupiter Aerobatic Team melakukan latihan atraksi seperti membuat simbol cinta. Gladi resik digelar jelang peringatan HUT ke-79 TNI pada tanggal 5 Oktober 2024. Seluruh rangkaian dilakukan seperti defil pasukan, atraksi drone, demo bela diri, terjun payung hingga atraksi menggunakan pesawat. Hadirin yang kami hormati sebagai pujian, tangkisan dan jatuhan untuk membuka lawan. Salah satu atraksi yang menggunakan pesawat adalah Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Atraksi ini memiliki arti cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan HUT TNI digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024. Rencananya upacara HUT ke-79 TNI akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur menjadi TNI gadungan ditangkap saat mengikuti gladi bersih hari ulang tahun ke-79 TNI di Monas, Jakarta. Pelaku diduga menipu sejumlah masyarakat dengan menjanjikan calon TNI bisa lulus saat mengikuti seleksi. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pendeta Letda Jeffrey Gakoro Sarjana Teologi dengan NRP 220601. Saya dari Kodilada. You eyes to my ears to best night your Monas. Ini hari kemerdekaan Republik yang ke-79. Ada satu kata-kata yang membuat bahagiakan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia tetap semangat, Indonesia tetap teguh dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Ya, wish now rise to break. Jeffrey Gakoro, warga Kabupaten Timur Tengah Utara, ditangkap anggota POM Angkatan Laut saat menyamar menjadi seorang anggota TNI berpangkat Letda
dan mengikuti gladi upacara HUT TNI ke-79 di kawasan Monas, Jakarta. Pelaku yang masuk kawasan upacara menggunakan seragam langsung dicurigai dan diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, anggota POM AL bersama Intel langsung membawa pulang pelaku untuk diperiksa lebih lanjut di Mako Polisi Militer Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti berupa seragam, label nama, serta tanda pangkat diamankan petugas.